adili Jokowi, dan makzulkan Fufufafa. Temanya tetap itu, sampai berhasil temanya tetap itu ya. Seringkali kan orang itu tiba-tiba pudar semangatnya ya. Memori publik terus tiba-tiba lupa tentang apa yang terjadi ya. Akhirnya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Maka nih terima kasih yang mengadakan acara dialog-dialog seperti ini. Kita harus terus bakar semangat rakyat ya untuk terus berjuang begitu ya. Karena kalau kita lihat hasil pilkada ya, selain DKI itu pun satu putaran, tapi ya apa sih yang nggak bisa mereka perbuat, jangan-jangan nanti dibuat 2 putaran begitu ya. Jadi kita harus kawal terus berjuang. Tapi di daerah-daerah lain, Jawa Barat, Banten dan lainnya, ini menunjukkan bahwa aroma Mulyono masih begitu kuat ya. Jadi ini harus terus berjuang. Karena begini ya, ini salah satu perjuangan kita dengan seperti ini. Sebenarnya pada awal-awal Prabowo memerintah, meskipun kita nggak nyoblos Prabowo ya, Bapak nyoblos nggak? Tapi ketika terpilih kita mendukung ya, mendukung dan berharap ada perubahan yang dilakukan. Tetapi kita tunggu dan kita tunggu, begitu ya. Ya kita menunggu, masih menunggu sampai sekarang, mudah-mudahan ada langkah-langkah konkret ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa menunggu selamanya. Karena kerusakan terus terjadi ya. Itu PIK 2, PSN, tanah rakyat dicaplok dengan harga murah. Dengan beribu-ribu, ratus ribu hektar ya. Nah ini belum lagi nanti awal tahun pajak naik ya. Ini tidak boleh terjadi, kita harus mulai sekarang kerusakan ini. Belum ada suara dari Prabowo ya, belum ada suara tentang ini. Padahal PIK 2 PSN itu sangat sensitif ya, sangat sensitif. Bayangkan untuk berdirinya suatu negara itu sebenarnya syaratnya ada 3 ya menurut konvensi internasional. Yaitu pertama penduduk yang tetap, wilayah dan pemerintah. Oligarki sudah menguasai pemerintah, bisa dikatakan mereka sudah punya pemerintah. Wilayah sedikit demi sedikit, tapi pasti sudah dicaplok. Melalui mafia tanah, melalui kedok PSN dan lain-lain. Tinggal kita ini yang harus kita perjuangkan, penduduk Indonesia. Jangan mau digusur dan dipinggirkan untuk kemudian diganti dengan penduduk bangsa lain. Jangan mau, kita penduduk Indonesia tetap di sini, tetap di tempatnya, tidak bisa digusur dengan cara paksa seperti itu, dengan cara curang, dengan cara zolim, dan dengan cara-cara keji seperti itu ya. Kita ikuti bagaimana pemaparan Said Didu tentang bagaimana mereka curangnya untuk bisa mencaplok tanah rakyat. Jangan mau dipinggirkan dan kemudian diganti dengan yang lainnya. Jangan mau, dan jangan mau. Kita terus berjuang ya, terus berjuang, masih semangat berjuang. Meskipun kadang kita kayak menghadapi tembok begitu ya, kayak ketemu tembok belum ada. Tapi itu tidak penting, yakinlah Allah bersama kita. Terus berjuang karena itulah tugas kita di sini. Tugas kita cuma berjuang memang. Dari sperma dulu kita berjuang untuk bisa ketemu sel telur ya Bu ya. Insya Allah akhir hayat nanti kita mati dalam keadaan berjuang. Amin, bukan mati sia-sia, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Cuma 5 menit ya Pak, Bu, ya waktunya. Untuk itu ini berdasarkan senioritas ini dipanggilnya ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dindin Maulani, silakan Pak Dindin. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adili Jokowi dan makzulkan Fufufafa. Bahwa kita ke depan tidak akan bisa selesai cuma 1-2 bulan saja. Barangkali tidak akan selesai seperti itu. Kerusakan luar biasa ya yang dibuat oleh seorang Mulyono ini berdampak juga luar biasa kepada kita semua. Di sektor politik terutama, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Kami hanya ingin mengingatkan ya, sehebat apapun perjuangan kita ini, kalau masih ada dalam satu kelompok, kalau masih ada dalam klaster,
Kalau tidak mau bersatu kita, itu akan kita sulit menghadapinya. Ini yang berat. Kita bayangkan bahwa bicara soal Jokowi itu bukan bicara adili, tapi bicara makjukan berapa tahun ke belakang, ya kan? Masih bercokol dan masih berjaya dalam tanda kutip, termasuk juga Pupu Papa. Di mana-mana kita mengadakan sebuah forum untuk melawan rejim yang dolim itu. Di mana-mana dan siapa, banyak sekali para tokoh kumpul di situ. Hari ini saya kumpulkan lintas, bukan saya, kami para panitia kumpulkan para lintas tokoh, bukan hanya narasumber tapi di depan ini semua. Maksudnya untuk membuat satu kesatuan, satu frekuensi yang sama, satu komitmen bersama untuk melawan dan menyelesaikan judul di depan ini. Itu yang paling penting. Dan kita tahu, bayangkan seperti seorang Said Didu kemarin, bagaimana dia dicoba untuk dikriminalisasi. Teman-teman di Rempang juga sama, bagaimana dia dihabisi, ya artinya dilukai, dan juga hampir ada yang dikriminalisasi juga, sama. Dan saya sudah ingatkan kepada Bung Roy yang luar biasa itu, dengan Pupu Papanya, dengan keahliannya, beliau mengatakan, nih orang nggak bisa jadi wakil presiden, nih orang sudah melanggar etika berat yang luar biasa. Dan dia bisa mengatakan 99%. Itu semua kita harapkan tidak berjalan berdiri atau sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Pak Said Didu jangan sampai beliau sudah sepuh, ya tiba-tiba ya dengan kehebatannya, tapi dicoba dikriminalisasi. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus bersatu semua di sini, memayungi kelompok-kelompok yang bergerak untuk melawan kedoliman itu. Payung hukum saja. Bentuknya terserah nanti Mbak 1 menit Rama, lagi ya, maaf. Ya, bentuknya dalam bentuk forum, bisa juga dalam bentuk kaukus. Kaukus para tokoh lintas di sini, mau agama, nasionalis, umat dan lain sebagainya, profesional, kumpullah dalam satu payung. Ya, kita siap mewayungi klaster-klaster pergerakan, klaster-klaster perjuangan. Karena tidak semua kita bisa berjuang turun bawah, apabila terjadi sesuatu, payung inilah yang mewayungi bersama. Kita lawan rejim dolim bersama, insya Allah berhasil. Saya kira itu saja karena waktunya yang pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ini Pak Dindin ya.